wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 1 Rantau Selatan kelompok 4 ingin melakukan wawancara terkait dengan wirausaha ternak sapi. Di sini saya Habizani Rambe, Saya Mirja Kairat, Saya Kumail Zahra, dan saya Tarika Zaraini dan Minte, dan kami bersama Bapak Karda. Kami akan melakukan wawancara terhadap Bapak Karta Pasaribu, seorang wirausahaan lembu. Bapak, sejak kapan Bapak memutuskan untuk memulai usaha ternak lembu ini, Pak? Ya, sebetulnya mulai tertarik ternak lembu ini sudah lama sekali. Cuma ya akhir ini ya mulai tahun 1995 saya tekuni kali ini ternak lembu ini. 1919 lama sudah. Karena ini memang hobi dari kecil dulu ya saya ternak kambing udah besar ke ternak lembu ini. Dari waktu Bapak memulainya sampai berkembang itu, Bapak memerlukan berapa lama waktunya, Pak? Ya, macam mana ya? Saya itu peternak lembu itu kan piara induk. Ya, melahirkan ya induknya anaknya ini saya tunggu besar. Terkadang anaknya sudah besar, kadang-kadang saya tukar. Jadi kalau waktunya itu ya terus-terusan begitulah berjalan. Pada waktu tertentu terkadang perlu dijual. Karena keperluan kita itu kan macam mengumpulkan anak sekolah dulu, masih sekolah anak-anak. Kalau ada yang perlu, jual 1 ekor, nanti ganti lagi, begitulah seterusnya. Karena namanya ya kira-kira saya sambil menyimpan uang. Kalau uang disimpan, ya ini pendapat saya ya, uang disimpan bisa diambil-ambil. Kalau ternak lembu ini disimpan, kalau kita jual kan uangnya kan agak bulat begitu. Kalau uang di bank pun kita buat sebentar aja ada perlu sedikit bisa kita ambil. Kalau ini ternak lembu ini perlu sedikit kita ambilkan, karena nggak mungkin dijual gara-gara uang yang sedikit. Itulah prinsip saya mengenai ternak lembu. Sampai sekarang itu ada nggak hambatan-hambatan itu, Pak? Ya hambatannya macam mana kita bilang ya seperti sekarang. Kalau dulu ini kan lebar, rambu-rambu main lepas saya itu dia main angon lebih enak. Sekarang nggak ada lagi tempat angonan, harus main apa lagi nih, rangkeng diikat, diambilkan rumput, dirumputi sekali nanti dikeluarkan, dia sedikit dikeluarkan supaya bergerak gitu. Jadi kalau dulu lebih senang sebetulnya, lebih senang dia diangon saja gitu, dilepaskan hanya di tengah ikan. Sekarang nggak bisa lagi karena lokasi untuk peternakan itu di kita sini sudah hampir punah karena kebun orang. Tapi kalau kita namanya mau berusaha, hanya sekedar sedikit gini pekarangan pun, karena ini di belakang itu saya tanam rumput situ nak. Ada rumput kodok, rumput patung saya tanam itu untuk segini dari ini. Kadang-kadang kalau contohnya dari saya bilang kan udah dekat raya, 2 hari lagi raya, itu saya tepas itu cincang, masukkan runi, 1 hari raya 2 hari raya supaya ada makanannya. Jangan pula mengasih rumput lagi, sudah tinggal ngasih lagi persiapannya. Rumput pun bisa ditanam sekarang. Buat tanam itu rumput itu, rumput patung sama rumput kodok itu untuk makan alam. Tambahannya ya diariklah rumput-rumput di belakang. Ya, kalau mau dilepaskan kan ada lagi lokasinya. Cuman kalau kita mau ini belajar, saya sebetulnya belajar begini. Nah saya dulu itu gini, ini sebagai contoh juga lah. Itu di Sumatera Barat itu orang beternak itu, lokasi hanya 2 rantai, lembunya 40. Nah itu 2 rantai, lembunya 40, hanya 20. Di Sumatera Barat Bukit Tinggi, karena saya pun dulu yang tuanya sekolah di Senakma, sekolah pertanian ternakan itu. Ya, apanya di Bukit Tinggi itu di Parangmalas. Nah dari situ saya lihat, mempergunakan lahan yang sedikit itu juga bisa
kendalanya yang paling kita takutkan pencuri lah. Nah, makanya selain lihat itu kan sudah dipagar, padahal itu di tembok kunci ini kan saya pagar lagi supaya apa itu pakai seng supaya jangan mudah orang mencuri. Karena seringkali ini pencuri apa ini untuk ternak ini di mana-mana banyak. Antisipasi untuk itulah kita paling jaga nomor satu. Berarti hambatan Bapak hanya lokasi aja ya? Lokasi Kalau lah. makanan pangannya itu terpenuhi ya? Iya, tidak karena itulah lokasi itu kalau istilahnya main lepas dia angon istilahnya apanya sudah nggak bisa. Ya sedikit tanah yang apa itu kita buatlah di kerangkeng lah istilahnya lembu itu. Ya saya lihat juga dari HP cara-cara beternak lembu yang tanpa di angon. Saya rajin itu melihat di HP itu makanannya apa, ya bagaimana caranya. Saya belajar dari HP juga. Saya gunakan HP itu untuk belajar. Karena belajar itu sampai hari tua pun nggak ada apanya, nggak ada habisnya kan. Jangan kita sungkan-sungkan tentang sudah tua mau belajar. Saya tetap mau belajar. Biasanya rumput yang Bapak tanam itu berapa kilogram Bapak kasih ke lembu makan perharinya? Perharinya, kalau saya lihat dari HP katanya 16 kilo per apa kan. Saya taksir saja lah. Ya, saya lihat biasanya segini dikasih macam itu ada 8. Tapi satu anaknya kan, ya 3 angkong, tapi dicincang nah. Kalau dicincang dia nggak ada sayang. Kalau panjang-panjang kita berikan separuh dimakannya, kebuang itu. Nah inilah teknik kita. Mudah-mudahan saya beli urus, saya gemukkan. Setelah gemuk, nah disitulah kita beruntungnya. Dibeli pemain 7 juta kan, nanti kita jual 13 juta kan, sudah lumayan. Kira setahun lah dulu, nggak sampai 1 tahun kan. Ya, kalau ada nama-nama ekor, 2 ekor kan lumayan. Ya. Sambil. Untuk perawatan lembu ini Bapak mengeluarkan banyak biaya? Atau hanya perlu ke dokter aja? Ya nggak kalah, kalau sebetulnya nggak kalah, biaya tinggi nggak ada ya. Sekedar minum sore itu dikasih air garam sedikit supaya dia apa. Kalau nom perawatannya ya kerajinan kita aja nak membersihkan kandangnya, ya namanya kotorannya kadang-kadang itu, kadang-kadang saya semprot itu supaya bersih. Bukan saya manusia yang mau bersih, lembu pun kepingin bersih supaya sehat, itu maksudnya. Jadi kalau perawatannya itu kalau kita mau tenaga kita lah, itulah kalau sapi ini. Mudah-mudahan rajin, jangan kita biarkan saja pula kan. Ini kadang-kadang kita biarkan sampai seminggu nggak pernah dimandikan. Kalau awak 3 hari sekali siram pakai apa itu selang sudah supaya bersih. Ini pun segar rasanya itu. Itulah usaha awak supaya sehat ternaknya. Kalau ternak sehat, dia pun sehat, gemuk, yang kita harapkan dapat menghasilkan yang kita inginkan, walaupun nggak banyak, nah, tapi sedikit-sedikit kan lumayan lah, sedikit itu lumayan daripada tidak sama sekali. Biasanya untuk Bapak dalam usaha ini berapa ya per tahun Pak? Atau dia per bulan? Nggak menentu nah, kadang-kadang begini, datang orang beli lembu istilahnya kan, kita kira-kira aja ya, kita beli dulu umpamanya 7 juta, dibeli orang 12 juta, kalau cocok kita lewatkan aja ya. Kadang-kadang per tahun gitu kan, sebetulnya per ekor per tahun gitu dapat 5 juta nah, kalau sehat lembunya. Dan makanya kalau ada 6 gitu kan, sambil untuk main-main istilahnya. Kalau peternak ini kita senang melihat ternak itu. Kalau kita senang melihat ternaknya, tentunya kita sayang. Kalau umpamanya, itu saya bilang tadi, setiap orang peternak itu harus penyayang sama hewan.
Kalau di Jibalinya saya tiap hari datang lari lembunya. Ini kalau datang itu saya ke situ macam yang tadi itu ini gini tuh garuk-garuk kepalanya, tahu dia kasih sayang. Binatang pun sekalipun tahu kasih sayang. Coba kalau datang saya bawa kayu, saya datang saya lari itu, melompati itu. Jadi manusia ya sama hewan ini sama-sama tahu disayangi. Mana tahu kalian nanti urus rumah tangga, ya bisa-bisa saja. Miara ayam pun gitu nak. Kalau sempat asal masuk ayam ke rumah kamu lempar pakai kayu tuh mati. Tak sempat dia. Paling memang jengkel kita terkadang. Nanti kalau sudah berkawinan kamu kan datang ayah kamu potong ayam gitu, kacang ayah kan. Nggak tahu nanti masih hidup uak lewat uak gitu kan. Wah sini wah. Makan ayam ke rumah kamu pak. Ini lawan-lawan. Baiklah Pak, kata Pak Seribu, makasih atas jawaban dari wawancara yang telah kami keluarkan, tebak-tebak jawab. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, dan di sini kami akan menunjukkan video dari lembu dari Bapak Karta ini.